Dalam beberapa tahun terakhir, ketika PDIP menjadi partai penguasa di Indonesia, kita melihat ada upaya yang sangat signifikan untuk mengangkat kembali peran signifikan Bung Karno dalam lintasan sejarah kita. Tentu saja upaya ini bisa kita pahami karena Bung Karno adalah bapak bangsa dan juga proklamator. Namun demikian tidak boleh dilupakan Indonesia merdeka, berdaulat dan kemudian bisa bergerak sampai hari ini karena sumbangan begitu banyak tokoh-tokoh bangsa yang juga punya kontribusi yang signifikan. Kita tidak bisa melupakan proklamator Bung Hatta dan juga tokoh Muhammad Nasir yang mencetuskan mosi integral. Hai guys, gimana kabar lu hari ini? Semoga sehat ya. Gua doain juga supaya semua urusan lu lancar dan sekarang lu udah bisa rehat ya. Ini hari Rabu 9 Juni 2021. Ih, waktu cepat banget ya. Sebentar lagi nih Juni berakhir, artinya setengah tahun udah lewat nih dari tahun 2021. Sudah hampir 1,5 tahun kita bersama COVID-19. Enak banget ya, 2 kali puasa, 2 kali lebaran ditemani Covid gitu ya. Belum lagi kita dengar belakangan pasca libur lebaran kemarin, walaupun pemerintah secara formal sudah mengeluarkan larangan untuk mudik, ternyata terjadi lonjakan kasus Covid di banyak tempat. Salah satu yang paling parah nih yang gua baca adalah di Kudus ya, itu sampai 30 kali lipat katanya dibanding kondisi-kondisi sebelumnya. Di Bandung pun begitu ya. Sampai bed occupancy rate itu melonjak cukup tinggi. Ya kita doa aja ya sama Tuhan itu yang kita bisa lakukan saat ini ya. Kita doa semoga COVID ini segera reda, segera hilang dari bumi Indonesia sehingga hidup kita bisa relatif normal kembali. Amin ya. Sejujurnya ya kalau gue ditanya apa cita-cita lu sekarang, gue nggak pengen loh jadi presiden, jadi apa, jadi menteri, jadi bupati, pusing. Gue cuma punya satu cita-cita, yaitu bisa jalan-jalan kembali tanpa masker. Pakai masker tuh engap bro, sumpah. Tahu engap kan? Itu bahasa Jerman ya, artinya sesak napas. Lah bro, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang sejarah. Ya, dalam bahasa Inggris sejarah itu kan history. Jadi ada his dan story. Oke, story itu cerita. Jadi ceritanya dia, cerita yang dibuat oleh dia, cerita yang ditulis oleh dia, his ya. Siapa nih hisnya ini? His ini adalah para pemenang, the winner atau para penguasa. Jadi ya lu jangan heran yang namanya sejarah dari sebuah bangsa, dari sebuah negara itu selalu ditulis oleh para penguasa, para penakluk gitu. Dan ketika terjadi pergantian rejim atau pergantian penguasa sangat lazim kalau kemudian sejarah itu bisa ditulis ulang atau diubah atau setidaknya direvisi. Jadi kalau kita lihat sangat boleh jadi ya satu peristiwa ya itu gambarannya deskripsinya di buku-buku sejarah di sekolah misalnya itu berubah ya dari waktu ke waktu. Misalnya kalau kita bicara apa, sejarah 30 September di Indonesia, gerakan 30 September. Ya, di masa Orde Baru kan digambarkan bahwa pelaku utamanya adalah PKI. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Ya gimana enggak ya, di masa Orde Baru kan tiap tahun tuh ya diputarkan di malam 30 September itu film pemberontakan G30 SPKI. Nah, ya di situ, apa namanya, Bung Karno itu seolah menjadi apa sih, tokoh yang ya lemah lah begitu ya. Sementara Pak Harto itu jadi hero-nya, kira-kira begitu. Wajar ya karena era Orde Baru adalah eranya Pak Harto. Dan tampaknya kemudian ada upaya-upaya mengoreksi itu ya di masa sekarang. Kenapa? Karena yang berkuasa PDIP, bosnya Ibu Mega, Mega ini putrinya Bung Karno, ya pasti ada upaya untuk tanda kutip ya, mengembalikan peran dan posisi bapaknya sebagai hero of course ya. Nah, dalam konteks itu pula misalnya kita bisa paham ya sempat terjadi polemik mengenai buku Kamus Sejarah Indonesia. Gua pernah bikin ya podcast tentang itu. Nih lo lihat lagi nih thumbnailnya. Ya, proyek ini kan di bawah Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang menurut beberapa pihak ini memang cenderung kiri ya. Gitu ya. Mempertanyakan misalnya konsepsi sejarah G30 SPKI dan segala macam. Nah, di buku tadi ya, kenapa jadi heboh kan lo ingat ya, di satu sisi tokoh-tokoh PKI ya itu muncul ya sangat menonjol, tokoh-tokoh komunis maksud gua, muncul sangat menonjol tuh ya dalam beberapa entry dari buku tadi. On the other hand,
Lu bayangin aja nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, tokoh nasional, pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama hilang loh, nggak ada. Ya kemudian juga konon kabarnya gue belum ngecek sih ya, nama Jenderal Besar Abdul Haris Nasution juga raib ya. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan ini adalah kealpaan. Gua sih setuju dengan beberapa pihak yang ragu, apa iya kealpaan ya? Kealpaan kok segitu serius? Ya namanya buku sejarah, buku kamus sejarah itu kan satu karya yang serius ya, yang harusnya diverifikasi beberapa kali. Jadi kalau sampai hilang, kayaknya nggak tahu ya. Gua rasa sih ada kesengajaan di situ ya. Who knows ya? Oke, balik lagi ke cerita kita tentang history. Nah, bro, kita mendengar ya Ibu Mega itu pernah dalam beberapa kesempatan kayak curhat lah. Menurut dia di masa Orde Baru ketika Pak Harto berkuasa itu terjadi desoekarnoisasi, ya. Upaya sistematik dari negara, dari rejim, dari penguasa untuk apa? Untuk mengurangi atau menekan atau bahkan menghilangkan peran-peran Bung Karno di dalam lintasan sejarah Indonesia. Termasuk menghilangkan pemikiran-pemikiran pengaruh dari pemikiran-pemikiran Bung Karno. Nah, di sini kayaknya gue perlu mengajukan pertanyaan kritis ya. Apa mungkin sih ya peran Bung Karno dalam lintasan sejarah kita itu dihilangkan? Kayaknya enggak ya. Karena terlampau jelas ya, too obvious ya. Bagaimanapun Bung Karno adalah founding parents, bahkan proklamator, presiden pertama kita yang memang sudah meletakkan dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang harus kita akui sampai hari ini. Ya, kalau masalah pemikiran menurut gua relatif. Pemikiran yang mana sih yang dimaksud ya? Kalau yang dimaksud Marhaenisme menurut gua harusnya kalau sila-sila dalam Pancasila ya misalnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu sungguh-sungguh diterapkan, harusnya ya cita-cita Bung Karno, pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme dengan sendirinya teraplikasikan ya kan? Ya walaupun judulnya lain ya, kan nggak harus juga judulnya kan, yang penting isinya. Nah, cuma kan menjadi problem ya menurut gua, menjadi problematik kalau yang dimaksud pemikiran Bung Karno termasuk adalah konsepsi Nasakom. Nah, ini sensitif urusannya kan. Nasionalisme, agama sampai situ oke, komunis. Nah, ini ya bagaimanapun kita tidak boleh lupa ya kan, Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah kan gitu ya. Kita nggak boleh lupa nih ya, bagaimanapun sampai hari ini ya secara konstitusional masih ada TAP MPRS yang melarang ya disebarluaskannya ya ideologi komunis dalam bentuk apapun di negara kita. Dan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, komunis ini semacam menjadi momok sejarah di masa lalu yang sudah mencabik-cabik persatuan dan kemudian ya hampir saja ya menjerumuskan bangsa kita ini terhadap kepada jurang kehancuran. Jadi menurut gua harus hati-hati lah ya ketika mengatakan pemikiran Bung Karno. Kalau yang dimaksud Nasakom, I think gua nggak tahu deh ya. Nah, guys, nampaknya kemudian ya, karena tadi ya Bu Mega merasa ada desoekarnoisasi, lalu ada upaya-upaya cukup intens sekarang ketika partainya PDIP berkuasa dan kemudian juga mengusung petugas partai ya Pak Jokowi sebagai presiden. Banyak upaya nih untuk mengembalikan lagi itu ya kenangan, memori ya, pemikiran atau apapun yang terkait dengan Bung Karno ya. Ini ada dua upaya gue lihat, secara fisik dan secara pemikiran. Kalau kita lihat secara pemikiran misalnya ya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di PDIP itu sempat mengajukan rancangan undang-undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila, yang di dalamnya itu ada ya konsepsi Bung Karno tentang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, juga konsep ketuhanan yang berkebudayaan. Sempat heboh kan? Kemudian ditarik RU tadi, kemudian masuk lagi tuh dalam bentuk RU BPIP. Gua sendiri belum lihat ya, apakah ada kesamaan atau sejauh mana ada kesamaan. Cuma biasanya strateginya gitu ya. Kalau ada satu rancangan RUU dimasukin ya, ternyata timbul kehebohan, ditarik lagi. Nanti kalau udah reda ya, pemikiran publik atau fokus publik udah ke tempat lain, dimasukin lagi dengan bungkus yang berbeda. Biasa ya. Lah bro, kita juga jangan lupa ya, di masa Pak Jokowi jadi presiden dan PDIP menjadi partai berkuasa juga, itu keluar Kepres nomor 24 tahun 2017, yaitu apa? Penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Menurut gue ini juga masih jadi kontroversi sampai sekarang ya. Karena kemudian orang bisa berdebat ya apa yang spesial dari tanggal 1 Juni.
Pada tanggal 1 Juni memang Bung Karno dalam sidang PKI itu menyampaikan pemikiran atau gagasan pribadinya mengenai 5 dasar bernegara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Mungkin karena itu ya Bung Karno dianggap sebagai penggali Pancasila. Tapi kita jangan lupa ya, kalau patokannya istilah Pancasila itu sudah lama ya, ratusan tahun yang lalu digunakan di Kitab Negara Kertagama misalnya atau di Kitab Sutasoma. Kalau bicara substansi 5 dasarnya jangan lupa sebelumnya Muhammad Yamin dan Mr. Supomo juga menyampaikan gagasannya. Dan kita nggak boleh lupa Pancasila yang kita gunakan hari ini ya konsepsi atau rumusannya berbeda dengan Pancasilanya Bung Karno. Yang disahkan oleh BPUPKI bukan Pancasila versi Bung Karno ya. Tapi adalah Pancasila versi 22 Juni yaitu ada di Piagam Jakarta. Yang kemudian dengan revisi menjadi Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut gua menganut mazhab bahwa hari lahir Pancasila itu 18 Agustus. Ya tapi namanya udah ditetapkan presiden ya. Gue cuma ingin menunjukkan bahwa sejarah itu memang ditulis oleh para pemenang. Karena yang berkuasa PDIP ya dipimpin Bu Mega, presidennya Pak Jokowi, petugas partai PDIP wajar kemudian hari lahir Pancasila adalah Pancasila versinya Bung Karno. Kan begitu. Nah bro, ternyata upaya-upaya tadi ya untuk menghidupkan kembali sosok Bung Karno bukan cuma dilakukan tadi ya di peraturan hari lahir Pancasila, Trisila, Ekasila dan lain-lain, tapi juga dalam bentuk fisik ya. Nah, kalau lu cermati dalam beberapa tahun terakhir seenggak-enggaknya catatan gua dari tahun 2017 ya, itu banyak banget nih ya pembangunan dan peresmian patung-patung Bung Karno di berbagai tempat ya. Di 2017 itu di Blitar misalnya dibangun patung Bung Karno yang kelima. Wih, luar biasa ya. Sosok Bung Karno gagah dengan pakaian yang biasa dia pakai tuh ya, mengepit tongkat komando. Lu bayangin aja, tingginya itu sampai 9 meter ya, kemudian dibuat dari perunggu dan biayanya itu sekitar 1,9 miliar. Mahal juga ya, berarti sampai 5 ton loh bro. Ya, di 2020 bulan Februari misalnya ya, ketika itu Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berposisi sebagai Gubernur Akademi Militer ya, dilakukan peresmian ya dari patung Bung Karno di Akmil Magelang. Ya, konon awalnya ya itu Megawati pernah curhat lah. Bung Karno ini kan orang yang mendirikan Akmil Magelang sebagai kelanjutan dari Akademi Militer Nasional AMN di Yogyakarta. Kok nggak ada patungnya gitu. Mungkin Gubernur Akmil cukup sigap nih ya menjawab curhatan itu, lalu dibuatlah di situ patung dari Bung Karno. Peresmiannya rame bro ya. Megawati hadir, ada Puan Maharani, ada Menteri Yasona Lauli, kemudian Menteri Pertahanan juga hadir, ada Kepala BIN juga hadir di situ gitu. Wah, rame banget tuh peresmiannya. Dan setelah itu nggak lama ya Dudung Abdurrahman kemudian dipromosikan ya walaupun tetap dalam jabatan bintang 2 menjadi Pangdam Jaya. Dan sekarang jadi Pangkostrat ya. Apakah berhubungan sama patung? Gue nggak tahu. No comment. Ya. Kemudian juga di tahun 2021 ya bulan Maret kalau gue nggak salah itu diresmikan juga Tugu Patung Bung Karno ya di wilayah kota Semarang Lama di Stasiun Tawang ya. Itu dahsyat bro, tingginya 17 meter ya, biayanya sampai 7 miliar. Kebayang ya, 17 meter tinggi banget. Kemudian lanjut lagi nih ya, bulan Mei 2021, belum lama berarti, itu diresmikan pula patung Bung Karno dalam posisi sedang duduk begitu ya. Itu tingginya sekitar 4 meter, ini di kantor atau ya di kantornya Lemhanas. Lemhanas itu Lembaga Ketahanan Nasional ya. Dahsyat juga ya menurut gue ya. Nah di situ kemudian Ibu Mega minta nih agar patung ini bisa menjadi inspirasi ya untuk meningkatkan ketahanan kita sebagai negara. Nah tentu saja bro yang paling epic adalah yang udah pernah gue bahas sebelumnya ya. Yaitu tanggal 6 Juni kemarin. 6 Juni itu kan hari lahirnya Bung Karno ya. Saat itulah Bu Mega bersama Pak Prabowo ya itu terlihat banget hubungannya hangat, mesra banget. Meresmikan patung Bung Karno menunggang kuda. Ya, kali ini di kantor Kemenhan di markasnya Pak Prabowo. Luar biasa ya. Disitulah Pak Prabowo ketika sambutan ya mendahului Ibu Mega dia menceritakan ya latar belakang. Jadi rupanya konon ya tahun 1946 Bung Karno itu diminta untuk menyampaikan sambutan memimpin lah ya upacara peringatan Hari Angkatan Perang ya. Dan diminta agar dari atas kuda tuh ya sambil mengendarai kuda. Bung Karno panik katanya karena nggak biasa naik kuda. 3 hari berlatih akhirnya bisa dan akhirnya terlaksana dengan baik.
Oh rupanya itu ya latar belakang dari patung yang konon dibuat dari campuran berbagai logam tadi. Dan patung ini menurut gue sangat apa ya, sangat simbolis dan sangat puitis. Ya, jadi lu lihat ya beberapa patung itu di situ melibatkan sosok Menhan Prabowo Subianto. Jadi kalau orang yang kemudian senang melihat dari perspektif politik ya, ini patung politik. Karena tadi ya, ada aspek politik yang sangat-sangat kental ya. Akhirnya orang menghubungkan bisa jadi ini upaya dari Pak Menhan, dari Pak Prabowo untuk mengambil hati Ibu Mega ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara politik Indonesia di 2024, Ibu Mega ini masih punya kartu yang cukup kuat ya. Dia memimpin partai pemenang pemilu sebelumnya, lo bayangin aja ya. Kalau kita mau nyalon diri nih ya, jadi presiden, misalnya calon presiden, wah kalau di usung PDIP selesai. Suaranya udah 19, sekian persen ya di pilpres yang lalu. Jangan lupa ada presidensial threshold. Nah, berkali-kali gue bilang, analisis gue bisa jadi nih ya, Pak Prabowo sedang berupaya tadi mengambil hati Ibu Mega untuk bisa menghidupkan kembali perjanjian batu tulis ya. Ini perjanjian antara Mega dan Prabowo menjelang Pilpres 2009 untuk saling mendukung ya. Waktu itu perjanjiannya PDIP akan mendukung Prabowo untuk maju di Pilpres 2014. Ternyata nggak jadi ya. Ya bisa jadi kan CLBK kan, cinta lama bersemi kembali. Nah guys, walaupun tadi kita lihat ya, belakangan patung Bung Karno ini memang tersebar banyak banget ya. Bahkan tadi ada pembangunan dan peresmian banyak patung Bung Karno yang baru. Kalau kita ngomong patung dari tokoh ya, tanda kutip bapak bangsa, itu kayaknya yang paling spektakuler tuh masih di Korut ya. Jadi lo lihat nih, ada patung Kim Il Sung, ini adalah pendiri Korea Utara yang merupakan kakek dari Kim Jong Un ya pemimpin yang sekarang. Lalu juga Kim Jong Il. Kim Jong Il ini bapaknya Kim Jong Un. Nah, patungnya dibuat loh bro, dua-duanya itu bersanding dan gede banget ya. Gua nggak tahu ya tingginya berapa puluh meter. Bukan sekedar menjadi pengingat terhadap peran mereka dalam sejarah Korea, tapi juga lebih apa ya sebagai sosok yang sangat-sangat dihormati. Bahkan kalau lihat ya, ini nyaris disembah bro. Jadi kayak berhala ya. Ya tentu gua sih berharap ya tadi patung Bung Karno yang tersebar begitu banyak gak sampai kayak gitu. Ya gua ingat sih siapa Pak Prabowo ketika meresmikan patung-patung Bung Karno itu mengatakan ini bukan bagian dari kultus individu. Tapi sekedar untuk mengingatkan peran Bung Karno dalam sejarah. Cuman gue worried aja ya sesuatu yang terlalu berlebihan itu kan bisa menjurus pada kultus ya. Kenapa gue worried ya? Karena gini ya, namanya negara demokrasi dengan kultus itu dua hal yang menurut gue nggak bisa disatuin. Emang sih kita harus menghargai jasa para pahlawan, founding parents, tapi menurut gue ya proporsional aja gitu ya. Nah, bro sebenarnya gue ya nggak pernah punya keberatan ya terhadap patung-patungan itu. Cuman gue tuh jadi mikir-mikir ya, kalau kita bicara patung ya, patung dari tokoh gitu ya. Cuman satu yang gue khawatirkan kalau ada glorifikasi yang berlebihan gitu. Ya karena bagaimanapun ya menurut gue satu negara modern itu harusnya ya menghargai para pahlawannya itu secara proporsional. Artinya nggak boleh juga kita mengangkat satu tokoh ya kemudian kita meniadakan tokoh yang lain. Poin gue gini ya, kan pertanyaan sederhananya apa iya Indonesia ini lahir hanya dari tangan Bung Karno seorang? Apa iya cukup seorang Insinyur Soekarno bisa memerdekakan Indonesia? Kan kayaknya enggak ya. Bahkan kalau kita persempit pada masa-masa menjelang kemerdekaan, itu ya kalau kita sebut the founding parents itu banyak banget orangnya gitu loh. Sehingga gue agak nggak bisa nerima kalau kemudian kita cuma menonjolkan ya atau Bu Mega, PDIP gitu ya, siapapun cuma menonjolkan sosok Bung Karno gitu. Menurut gue ini ahistoris dan justru melanggar apa yang kemudian diminta oleh Bung Karno itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita persempit ya, kita bicara momen proklamasi. Bagaimanapun proklamator kita itu adalah Soekarno-Hatta. Iya kan? Kemerdekaan itu dinyatakan, dideklarasikan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Bukan Soekarno doang gitu. Kenapa ya? Yang tadi dimunculkan di mana-mana hanyalah sosok dari Bung Karno. Ini yang gue agak nggak bisa terima sebenarnya. Bukan agak, sangat nggak bisa terima. Dan ini gue protes. Ya dan ya mudah-mudahan besok-besok keluarga Bung Hatta juga protes ya. Ini kenapa yang dimajukan cuma satu gitu. Nah karena bagaimanapun ya bro, kalau lo lihat lintasan sejarah, sosok Bung Hatta itu nggak bisa dilepaskan dari sejarah kita. Jasa Bung Hatta itu luar biasa. Dan
Makanya disebut duit tunggal ya, karena Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah dua figur pribadi yang sangat berbeda ya bro ya, dan ya karena jadi saling melengkapi. Ya Bung Karno itu kan orangnya sangat dandy gitu ya, sangat apa ya begitulah, makanya punya banyak istri ya. Ups. Bung Hatta itu kan sosok yang sederhana, teknokrat, pemikir gitu ya. Memang tidak pandai berorasi ya, tapi kontribusinya terutama terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi misalnya dahsyat. Dan lu jangan lupa ya, Bung Hatta itulah yang dalam banyak momen menjadi diplomat ulung ya, yang kemudian melakukan manuver-manuver yang sangat membela Indonesia. Gue pengen ngajak lu ngelihat satu video lawas ya. Ini pidato Bung Hatta dalam peringatan Hari Kemerdekaan kita tahun 1949 dilakukan di Den Haag, Belanda. Kita saksikan sebentar ya. 4 tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu tertanam persatuan yang amat kuat. Bro, coba lu simak ya. Memang Bung Hatta itu bukan seorang orator yang berapi-api kayak Bung Karno. Enggak, beda banget ya karakternya. Tapi pidatonya itu berisi pilihan katanya menurut gue dahsyat. Kalau dihayati sangat-sangat mendalam. Ya, ini gue ajak lu lihat satu lagi. Ini adalah sosok Bung Hatta ketika memimpin delegasi Indonesia di dalam konferensi meja bundar yang kemudian menghasilkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Indonesia, walaupun waktu itu formatnya adalah Republik Indonesia Serikat. Ya bagaimanapun itu adalah persetujuan atau kesepakatan maksimal ya yang kita bisa ambil dalam konteks perjuangan yang lebih panjang. Memang nggak ideal sih. Ya, tapi kita jangan lupa itu ketua delegasinya adalah Bung Hatta. Dan Bung Hatta itu udah terbiasa ya berpidato di momen-momen internasional seperti itu. Kita lihat dulu ya. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Muhammad Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Nah bro, jadi artinya sekali lagi gue garis bawahi ya, gue mempertanyakan, gue menggugat kalau ya upaya-upayanya menjadi belat sebelah, ya, hanya memajukan atau mengangkat sosok Soekarno dan kemudian seolah ya menenggelamkan dan melupakan tokoh-tokoh yang lain. Bukan cuma Bung Hatta ya bro ya, lu jangan lupa ya. Kan tadi ya setelah KMB itu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat ya. Di mana Republik Indonesia dengan ibu kota di Yogyakarta hanya merupakan satu dari 15 negara bagian yang tergabung dalam RIS. Nah kemudian mulai muncul tuh perpecahan, masalah segala macam. Dan dalam situasi yang krisis itu ya pada tanggal 30 April 1950 ya pemimpin Masyumi yaitu Muhammad Nasir mengajukan mosi integral. Ya, mosi yang meminta agar ya anggota parlemen di Republik Indonesia Serikat itu kembali menyatukan, membubarkan negaranya masing-masing dan kemudian bersatu lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia.
Lu bayangin bro, kalau tidak ada mosi integral dari Muhammad Nasir, hari ini bisa jadi bentuk negara kita Republik Indonesia Serikat. Dan bisa jadi ya mungkin gak selamat sampai hari ini karena sudah terpecah belah sejak jauh sebelumnya. Ya. Jadi poin gua, boleh aja ya Bu Mega ya namanya anak ya kan, dalam bentuk sebagai bentuk bakti pada orang tuanya ingin nama Bung Karno diangkat kembali. Tapi sebagai seorang negarawan menurut gua nggak pantas banget kalau Ibu Mega mengangkat Bung Karno habis-habisan dan kemudian menenggelamkan atau melupakan ya founding parents yang lain yang jasanya tidak kalah besar terhadap negara ini. Ya, terakhir gue ingin mengatakan negara ini memang punya seorang bapak bangsa yang namanya Bung Karno, tapi dia bukan satu-satunya. Dan tidak mungkin negara ini menjadi seperti hari ini negara Indonesia NKRI yang kita cintai hanya gara-gara satu orang yang namanya Bung Karno. Di situ ada Bung Hatta, di situ ada Muhammad Nasir, di situ ada tokoh-tokoh lain yang jasanya tidak kurang banyak kalau dibandingkan dengan Bung Karno. Sekali lagi jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai, menghormati jasa-jasa para pahlawannya secara adil dan tentu proporsional. Itu aja dari gua, saya Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.